Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini saya menghargai hormat DPRD Kabupaten Gunung. Saya yang Pucor, Kepala Desa Nasional Sadar, didampingi oleh KPTP, Inspektur Bupati, PPNS, penyidik pegawai negeri dan sumber daya air. Sebelahnya Pak Dodo di anggotanya, PPNS juga. Lagi saya Pak Purat, PPNS, dan dari Pak Kusuma PPNS. Saya ingin menyampaikan di sini, kalau ya, kami bekerja mengawasi memantau atas amanat keluar dari keluarga SIPA. Pemegang SIPA dipahami dulu. Jangan cuma dia terpahami, sisa ini menyampaikan. Izin Bapak Ibu sekalian, dalam izin SIPA mengandung dua hal. Hak yang pertama Menteri PUPR, BPS menggunakan komisi teknis kalau di teman-teman kita terkait kalau kontak jadi menyampaikan bahwa debit yang tercantum itu debit maksimum, debit setinggi-tingginya. Jika misalkan 150 gram itu berhenti untuk melakukan bisa juga melakukan 50. Bersama kondisi airnya. Kalau dipahami, ya untuk pemegang izin ada, terus itu tidak bersifat mutlak. Tidak bisa mutlak, artinya kondisinya seperti apa? Makanya hati-hati Pak kalau kita jualan air, karena kondisi seperti itu. Bisa pegang dia. Ini saya menyampaikan Pak, sudah jelas diri. Tidak bisa mutlak dan tidak untuk menguasai. Kalau yang utama air itu apa perlu pertanian baru ada takut itu. Sesampaikan. Ini Pak SIPA. Jadi saya katakan SIPA saja. Air SIPA ini tugas BPS adalah memantau dan mengawasi, bukan berkoordinasi. Saya membantu masa ini. Saya punya PPNS, saya cek satu-satu. Lalu kan tidak saya pernah mengambil apa, saya cek satu-satu. Jadi nanti ada di bumi ada 32 titik untuk PDAM 21. Ada 2 lokasi di PDAM yang kita sulit mencapai. Tim saya ke lokasi, mana-mana penjelasan. Sudah tahu Pak. Pasti apakah benar orang ini. Ya, jadi saya minta tolong, ya, pemegang izin baca betul. Agar baca. Kalau ini apa sih Pak? Ini di sini Pak. Ya, setinggi-tingginya itu 0 sampai misalkan 100 bisa 100 bisa 300 itu masih dalam berapa airnya. Dan ada kewajiban Pak, saya sampaikan. Paling sedikit, sekali lagi paling sedikit 15% dari kuota paling sedikit. Jadi artinya kalau mengikuti dengan ini dilaksanakan, jadi tidak ada kecenderungan. Nanti kita paparan Pak. Saya ingin menyampaikan lagi Pak beberapa hal lagi kalau pada satu-satu. Tapi saya tidak sampaikan ya. Dari sini si Pak ya. Saya betulkan memantau dan mengawasi Anda. Kalau berkoordinasi, kemudian saya jawab dengan data. Saya memantau sesungguhnya Pak. Saya bekerja dengan organisasi Pak, tapi memantau dan mengawasi. Kalau Bapak di pemerintahan bisa orang ya. Ini sampaikan. Lalu Mas, bisa. Terus kita lanjut. Nah, Bapak ini Cicerone, ya, atau Bini Cicerone ada 2 titik di ada di situ. Nah, di sisi Payang. Ya, saya sampaikan. Laris, berapa? Cicerone bukan? Itu yang warna biru merah itu alur sungai Pak. Jadi dipahami, sungai itu tidak harus angka terus. Ada 3 tipe sungai, ya. Sampai gunung alur begitu, siapa-siapa ya. Ada sungai yang berkait hujan saja. Itu
itu namanya sungai Epira, menurut saya. Ada sungai yang berair tidak selama 12 bulan, 10 bulan, 9 bulan, itu namanya sungai Tinggal. Ada sungai yang berair sekali tahun, itu sungai Epira. Jadi ini Pak, lokasi-lokasi ini jelas kan? Lanjut. Ini Pak. Jadi 3 lokasi sumber air yang limpasan ya. Ini yang di luar dari kawasan hutan. Jadi izin Cicerem 1, Cicerem 2 itu keluar di bulan Agustus dan Juli 2023. Untuk kilang dan remis itu ada di September 2023. Di dalam izin ini lanjutkan. Kita memotret Pak, kalau dalam izin akan menjalankan kewajibannya satu persatu. Sebagai contoh, di izin ini lanjut Mas. Nah ini kita juga sudah bersurat pada Pak Gubernur Pak, kita mau melakukan pengawasan, ya di bulan Juli 2025. Gubernur Bupati kita surat Pak. Kita melakukan pengawasan. Lanjut. Nah ini sosialisasi Pak. Ada Permen PU nomor 2 2002, ada Permen PU 3 2022. Permen PU 3 2003 itu mengatur bagi yang belum mendapatkan izin SIPA, tetapi dibangun sebelum Maret 2023 bisa menempuh dengan Permen PU nomor 3. Artinya seperti pemilihan dicek, kaji lagi Pak, nanti kena denda. Tapi kalau Permen PU nomor 2 2023 itu harus membuatkan izin harus setelah Maret 2022. Itu sih, ya. Dan itu masa transisi Permen PU 3 tahun 2003, 3 tahun ke depan, yaitu berakhir di 31 Maret 2026, bukan 2 bulan lagi. Ya, ini kami bersosialisasi Pak. Jadi mohon izin nanti setelah Maret, April, teman-teman saya ini bergerak dan terang pidana kesehatan. Oke, lanjut. Ini Pak. Jadi peringatan 1 itu ada 19 titik. Kita karena PDAM 20 titik kita bisa sebagai karena dari tadi kita datang yang sudah terserah. Keseriusan kami Pak untuk mengecek penggunaan air di kami itu, ya. Dan kami ini mengambil sampai ujung gunung, ya. Dan di luar kawasan hutan, agak sulit. Dan itu 4 yang tidak lagi. Nah, sekarang tinggal 15, 13 saya katakan sama. Laporan dari DKI 13 saya katakan sama. Kita tidak percaya dengan saya dengan pengguna pemegang izin. Karena kami sektor ada itu mengambil air, cek itu. Kalau jalan saksikan di BPS itu ada satu yang mau izin, komitmen kami akhirnya dia komitmen kami izin. Ketemulah di hari itu Pak saya juga. Orang kerjasamanya Bapak kami mengawasi komitmen izin, mengawasi Pak, tinggal dijawab dan di situ apa sudah ada apa. Saya mau izin. Kami memang juga kami datang di sini kami memanggil dia, bukan mengunci, tapi lanjut Mas. Ini adalah suara peringatan 1, 2, 3. Lanjut. Ini contoh Bapak di PDAM ini Pak, di Majalengka, di Sumatera, jawab Pak, dan perbaiki. Ini nanti kemudian sih Pak, langsung diperbaiki Pak, kemudian main Pak. Kami berarti komitmen izin untuk menjalankan tidak hanya haknya saja, tapi masuk saja. Saya bisa sampaikan di Majalengka, di Sumatera, berjalan. Lalu coba lanjut. Saya sampaikan masa berlaku SIPA itu 5 tahun Pak.
per 5 tahun. Ya, saling sampaikan per 5 tahun Pak bulan. Kalau sekarang bisa jadi satu Pak. Di Kuningan itu ada satu ya, swasta satu. Kuningan. Lalu ini yang paling penting. Yang bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Di izin sifat ini tidak mengatur pipa. Kembali lagi, izin sifat yang dipegang oleh izin PKM tingkat kepentingan Kuningan tidak mengatur pipa, tapi hanya inti pengambilan dan manufaktur secara dia. Kalau kata-kata saya kasih, tidak mengatur pipa, hanya inti pengambilan manufaktur sudah. Kalau sudah dilakukan izin produksi pipa, mengapa bisa jadi? Saya sampaikan Pak. Di izin ini Pak, memegang izin setelah keluar izin ini, ya, karena itu juga ada dua, yang keluar 7 Agustus dan keluar September. Lanjut Pak. Contoh, kalau itu ada izin pipa, disebutkan Pak, di jenis produksi ada pipa. Pipa transisi, sebutkan. Yang disebutkan hanya satu. Ini pengambilan dari buah pabrik, tidak ada pipa. Dan semua ini, ada masalah sekarang itu pipa untuk bisa. Saya sampaikan. Yang pilih harus pegang pipa, jadi di sini. Ada tanya saja. Hak saja. Wajib ada sekali. Ya, lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan. Nah ini contoh Pak, ini Cirebon yang paling sampai drama ini sungai saya, sungai kami di PES, tidak izin Pak, tidak izin. Kenapa? Sampai terjadi ada pemegang izin setelah pelatih harus Pak, harus setelah izin ke BBWS untuk minta persetujuan desain kepada kepala BBWS untuk yang izin keluar September 2023. Tapi kalau yang keluar Agustus sampai Juni 2023 ada dua pilihan kepada kepala BBWS atau dinas teknik terkait yaitu biasanya PUTR bisa kabarkan. Tetapi setelah itu ada poin lagi dalam pelaksanaan produksi wajib berfungsi untuk mengawasi. Kami tidak dilibatkan awal sudah terbangun itu. Bisa terjadi. Masalahnya, jika saat Tuhan, mengapa tidak minta persetujuan saya? Jawab, mengkali izin. Mengapa? Ya, pada dibangun atau bagaimana? Dijawab. Mau izin Pak? Yang semua Bapak yang tahu, buka semua. Kami di BBWS betul-betul mau meningkatkan keadilan ini. Tolong Pak, ini akan PPLS ini akan bergerak Pak. Kami minta tolong ya, pemegang izin betul-betul pelajari izin yang dipegang. Ya, ini pelanggaran Pak. Teman-teman PMS di DKI semua Pak. Kami pengawas sifat. Kami ingin berbuat adil. Saya kira itu mungkin teman-teman menambahkan Pak Abdi. Oke, silakan.